Sikap Inggit yang keras kepala tiba-tiba mengharuskannya lebih paham dengan keadaan Pak Arya. Alih-alih menjadi baik, Inggit malah jatuh sakit. Pak Arya kembali setelah menenangkan diri dan melihat Inggit sedang demam. Langsung gercep membawanya ke rumah sakit. Di sana ia ditangani oleh Tristan yang ternyata bekerja sebagai dokter sukarela untuk penangani pasien COVID. Arya, Git, bangun Git. Git, ini aku Tristan Git. Git. Tristan sangat antusias merawat Inggit, padahal ia sedang bertugas menangani pasien COVID-19. Alhasil Tristan mendapat teguran dari sesama dokter rekannya Dev. Sebelum Tristan menyadari keberadaan Pak Arya di sana, Pak Arya sudah terlebih dahulu membawa Inggit pulang. Udah turun panasnya. Pak Arya kesal saat Tristan mengunjungi rumah mereka. Dengan dalih Inggit takut tertular COVID, Pak Arya memarahi Inggit. Padahal ini adalah cara Pak Arya menutupi kecemburuannya pada Tristan. Oke. Aku nggak usah lama-lama. ya mas, Saya tunggu di sini. Sempat berpelukan. Tristan kemudian tidak habis pikir karena Inggit tidak mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Apalagi Tristan telah meninggalkan tugas dan mimpinya di rumah sakit hanya demi Inggit. Semakin Tristan ingin masuk, semakin tegas pula Inggit melarang dengan derai air mata. Lim menghubungi Inggit dengan video call. Di sini Lim sudah tahu kalau ternyata Inggit telah menikah melalui unggahan foto di Instagram saudaranya yang merupakan penata rias dalam pernikahan Inggit. Hanya saja ia tidak tahu siapa sosok suami Inggit. Untuk itulah ia menghubungi Inggit guna meminta penjelasannya. Gue sendiri nikah tapi gue nggak ada. lu jangan marah dulu sama gue. Angkat telepon. Kenapa bisa nikah diam-diam kayak gini? Jelasin secara detail. Jangan sedih kayak gini. Lu nikah sama siapa? Tapi lu jangan ngomong-ngomong dulu ya sama... Em. Inggit mendapat kabar dari Tristan bahwa dirinya masuk dalam daftar ODP COVID-19 setelah sebelumnya rekan sesama dokternya meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 sehingga ia harus menjalani tes untuk memastikan ia terkena COVID atau tidak. Inggit begitu cemas dengan keadaan pacarnya itu. Belum lagi ibunya menghubungi Inggit bahwa ayahnya jatuh. Kecemasannya semakin memuncak. Inggit dan Pak Arya segera bertolak menuju Jogja. Dalam perjalanan, Pak Arya dan Inggit sempat singgah untuk makan. Saat itu, Pak Arya menerima telepon dari seorang dokter yang menemani Tristan di masa karantina. Akhirnya Pak Arya berusaha agar Inggit mengetahui kondisi pacarnya itu baik-baik saja. Sesampainya di rumah orang tua Inggit, Pak Arya dan Inggit segera melihat keadaan ayah mertuanya itu. Pak Arya kembali memperlihatkan sisi perhatiannya kepada Inggit dengan menawarkan diri untuk pergi menebus obat. Padahal Pak Arya tidak tahu jalan di Jogja.
Dokter memeriksa keadaan ayah Inggit dan memberitahu kondisi terkini. Pak Arya menanyakan kemungkinan untuk operasi, tetapi dokter menjawabnya kalau hal ini mungkin berbahaya karena bisa saja terjadi komplikasi, ditambah lagi sekarang rumah sakit dalam kondisi yang merawat pasien COVID. Karena banyak nyamuk di kamar bapaknya, Inggit pun pergi sendirian ke warung untuk mencari obat nyamuk. Pak Arya yang mengetahui hal ini langsung khawatir dan mencarinya. Benar saja, seorang jambret mendekati Inggit dan berusaha mengambil tas miliknya. Gak perlu ke dokter lah. Kenapa sih nggak mau dibawa ke rumah sakit aja deh? Takutnya itu infeksi nggak? Jangan kayak gitu mas. Saat mereka tidur, tiba-tiba Inggit terbangun dan sebuah insiden terjadi. Dia hampir terjatuh ke tubuh Pak Arya. Langsung saja Inggit pun menghayal seperti biasanya. Pak Arya sedang mengetik laptopnya saat Inggit mengantar minuman padanya. Dia melihat tangan Pak Arya yang kesulitan untuk mengetik karena insiden malam sebelumnya. Akhirnya Inggit pun berinisiatif untuk membantu mengetikkan berkas yang sedang dikerjakan oleh Pak Arya. Inggit mendapat telepon dari Tristan. Dia pergi keluar rumah untuk mengangkatnya. Pak Arya terlihat cemburu. Ibu Inggit datang ke kamar suaminya. Bapak Inggit nampak tidak bangun dan Pak Arya serta Inggit bergegas ke kamar. Mereka semua nampak sedih melihat ayah Inggit terdiam beku. Ayah Inggit meninggal dunia. Untung menantunya baik. Apa yang ngurus pemakaman? Si Mas Arya. Kan Inggit mencoba menelpon Tristan, tapi Tristan mengabaikan panggilan telepon Inggit. Inggit merasa Tristan sedang menghindarinya. Pak Arya yang mengambil minuman melihat Inggit yang sedang galau dan mendekatinya. Ia menyarankan Inggit sebaiknya Inggit lebih memikirkan ibunya karena menurut Pak Arya ibu Inggit jauh lebih membutuhkan Inggit saat ini. Pak Arya dan Inggit akhirnya balik ke Jakarta. Sesampainya di rumah, Inggit ia disambut oleh Lim. Mereka berdua mengobrol, salah satu membahas tentang masalah Tristan. Dia mengatakan pada Inggit kalau Tristan sudah tahu semuanya. Waktu itu ia datang ke rumah dan melihat Pak Arya dan Inggit. Bahkan Pak Arya waktu itu juga melihat Tristan. Setelah Lim pulang, Inggit nampak marah pada Pak Arya karena tidak memberitahunya kalau Tristan datang ke rumahnya di Jogja. Dev, Tristan mana ya, Dev? Ralf, Gue nggak tahu dia di mana, Git. Saat tak bertemu dengan Tristan, Inggit pulang dan masih marah pada Pak Arya. Inggit pun mengambil koper dan ingin pergi dari rumah. Ia tidak ingin mendengar apapun dari Pak Arya. Sekarang saya udah mulai dulu ya. bisa nggak dengerin saya? Kamu ketemu sama Tristan. Sorry. Sama dia, saya tahu di mana Tristan. Hari sudah malam dan mereka menginap di hotel. Dalam satu kamar, mereka berdua tak bisa tidur. Inggit melantas menanyakan kepada Pak Arya mengapa ia sangat baik padanya, bahkan mau mengantarkan dia ke tempat Tristan. Arya kemudian menjelaskan pada Inggit kalau dia sudah berjanji pada ayah Inggit dan akan selalu menjaga dan mendahulukan
kebahagiaan Inggit terlebih dahulu. Selain itu, Pak Arya juga menceritakan kisah lama alasan kenapa dia ingin menikahi Inggit. Ternyata Pak Arya sudah jatuh cinta pada Inggit sejak dahulu. Mereka berdua akhirnya tiba di tempat yang mereka tuju. Arya turun dari mobil dan menanyakan keberadaan Tristan. Akhirnya Tristan keluar. Arya pun balik ke mobilnya. Sementara itu Inggit bergegas pergi menemui Tristan. Aku harus ngomong apa ya? Kamu berhak tahu langsung dari aku. Maaf. Ya di sisi kamu ketika kamu paling butuh aku. Kamu udah yakin kehilangan aku? Sejak kapan? Baru beberapa menit yang lalu lihat cara kamu menatap Pak Arya. Jangan pernah telat bilang cinta. Astaga. Hei, tunggu dulu. Anak kedua orang tua kamu, jelas. Kenapa sih? Mas, saya siapa? Iya, istri saya. Itu doang. Ngerasa diperlakukan kayak istri ya? Benar. Iya, istri saya. Suatu yang berdasarkan pilihan saya. Akhirnya saya memutuskan mencintai Mas Arya. Setelah Mas Arya mau pilihan mencintai saya bal. Dengan begitu berakhirlah cerita sinetron ini. Wah, bagaimana pencinta film? Cerita yang cukup meromantiskan, bukan? Jika kamu suka dengan channel ini, silakan like, subscribe, komen, and share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di video film selanjutnya. Bye!